Sebelum masuk ke part 2, alangkah baiknya yang belum nonton untuk menonton part satunya. Link ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang udah gabung ke Uzumaki, aku ucapkan terima kasih banyak. Aku persilakan untuk request anime selanjutnya. Nanti aku bikin voting score pilihan anime kalian. Oke, segitu aja dari aku, langsung aja ke alur ceritanya. Di sisi lain, di sebuah guild ada seseorang petualangan yang marah-marah tentang quest permintaan dari Rembrandt. Penjaga guild yang mendengar itu memberitahu kalau ciri-ciri orang tersebut memakai topeng. Di sisi lain, Makoto sedang melakukan pengajuan dengan wakil dari perusahaan dagang Rembrandt. Ia bernama Patrick. Lalu Makoto pun menjelaskan tentang status kekuatannya, yaitu rank E kepada Patrick. Dan Makoto berniat mendirikan perusahaan dagangnya sendiri. Patrick yang mendengar itu merasa kurang tertarik untuk melanjutkan obrolannya, karena stat Makoto lah yang sangatlah rendah. Jadi sangat mustahil Makoto mengalahkan monster Ruby A dengan kekuatan level 1. Makoto yang mendengar itu sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Ia pun saat itu langsung memberitahu yang ia bawa. Patrick yang melihat pun terkejut dengan Ruby A yang ia bawa asli. Kemudian Makoto pun menanyakan alasan Pak Patrick ini membutuhkan material Ruby A. Patrick pun memberitahu Makoto kalau ia membutuhkan itu untuk membuat obat spesial, yang dimana obat itu bisa menyembuhkan penyakit ambrosia. Karena Patrick ini anak dan istrinya terkena penyakit tersebut. Singkat aja, Patrick meminta 2 Ruby A kepada Makoto untuk membuat obat. Makoto yang mendengar itu memberikannya, membuat Patrick dan pelayannya terharu. Setelah itu, Makoto ingin mendaftarkan dirinya ke guild pendagang. Sesampainya Makoto di guild pendagang, ia pun harus lulus dalam 2 ujian, yaitu tertulis dan mencari item yang sulit. Lalu Makoto membeli buku kisi-kisi yang ditawarkan olehnya. Saat Makoto membaca isi buku itu, ia pun terkejut kalau isinya sama dengan ujian. Karena menurut Makoto easy peasy. Ia pun memutuskan untuk mengambil ujiannya hari ini. Singkat cerita aja, penguji Makoto pun terkejut dengan nilai sempurnanya dalam ujian tersebut. Selanjutnya Makoto disuruh mencari sebuah item Breeze Crystal, Mage Forma, Illuminatus, dan Humble Fang untuk syarat lulus ujian kedua. Akan tetapi penguji Makoto memberitahu kalau ia harus level 50 sebelum mengumpulkan material itu. Akan tetapi di sini Makoto menggantikan material itu dengan yang ia dapat. Penguji yang melihat itu pun langsung terkejut, dan Makoto pun diterima dengan pertama kalinya nilai ujiannya tertinggi. Di sisi lain, diperlihatkan Tomoe sedang berlatih seorang diri. Setelah melakukan itu, Tomoe mukbang di alam suaka bersama Ras Orc. Saat Tomoe lagi enak-enak mukbang ya kan, tiba-tiba ada salah satu Orc memberitahu kalau tempat ingatan Makoto sedang dimakan oleh Mio. Tomoe yang mendengar itu langsung bergegas ke tempat arsip. Sesampainya di tempat, Tomoe pun kebingungan yang dimana Mio malah tidak memakan ingatan tersebut. Lalu Emma pun menyuruh Tomoe untuk ikut menerjemahkan ingatan Makoto. Akan tetapi, Tomoe sedikit malas melakukannya. Emma yang melihat itu pun mengancamnya dengan dia tidak akan memberitahu ke Makoto tentang menyantap kepiting sendirian. Tomoe yang mendengar itu pun manut sama Emma. Di sisi lain, Makoto lagi pengen minum nih ceritanya. Tetapi saat minuman itu datang, ia pun langsung mencicipi dan tidak diduga-duga rasa minuman itu sangatlah hambar di mulutnya. Setelah itu, Makoto pun pergi mengunjungi alam suaka dan melihat Tomoe kecil yang sedang memakan buah apel. Lalu Makoto sedang bercerita tentang kota ilusi. Akan tetapi, tiba-tiba aja Tomoe memberitahu Makoto kalau Mio tiba-tiba menjadi aneh. Makoto yang mendengar itu pun langsung bergegas menghampirinya. Sesampainya di tempat, Makoto malah bingung dengan keadaannya. Lalu seorang alke menjelaskan tentang kejadian tersebut yang dimana Mio tidak sengaja melihat ingatan yang dibawa oleh Tomoe. Setelah itu mereka berdua malah gelut. Singkat aja, Makoto pun melihat ingatan yang mereka berdua perdebatkan. Saat Makoto melihat, ia pun terkejut kalau itu ingatan ia menonton anime bersama ayahnya dan acara anak-anak. Kemudian Mio pun diizinkan oleh Makoto melihat ingatannya kembali. Tomoe yang melihat itu pun ingin melihat drama juga. Akan tetapi Tomoe harus melapor terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, Makoto, Tomoe, dan Mio kembali lagi ke penginapan. Karena di kamar itu tempat tidur cuma ada 2, Tomoe dan Mio pun mencoba menggoda Makoto.
Tetapi godaan itu tidak mempan terhadap Makoto. Ya kalau mempan anime ini masuk doujin ntar. Keesokan paginya, Makoto bertemu dengan Alchemy dan pergi menuju tempat Patrick. Sesampainya di tempat, Patrick pun mempersilahkan Alchemy itu membuat obat ambrosia. Saat pembuatan obat berlangsung, Makoto berpikir ini obat bakalan jadi ladang bisnisnya. Singkat cerita, obat itu pun telah selesai dibuat. Kemudian Makoto pun membantu Patrick untuk memberi obat ke istrinya dan anaknya. Sesampainya di depan kamar, Makoto tidak disambut baik dengan istrinya Pak Patrick. Dengan kemampuan dojonya, Makoto pun berhasil meminumkan obat tersebut ke istrinya, membuat seluruh tubuhnya normal kembali. Kemudian Makoto saat itu memberikan obat ke anak Patrick yang ketiga. Ia pun terkejut karena anak tersebut masih memiliki sedikit kesadaran. Dan ya, dengan sigapnya Makoto berhasil menyembuhkannya. Setelah melakukan itu, Patrick sangat berterima kasih kepada Makoto. Sepulangnya Makoto dari rumah Patrick, ia pun dikejutkan dengan keberadaan Tomoe dan Mio. Saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba aja di bawah ada lingkaran sihir dan yaitu bukan masalah besar bagi Tomoe dan Mio. Lalu orang itu pun mengajak Tomoe dan Mio bergabung dengan grupnya. Tomoe yang mendengar itu mengingatkan dengan petualangan yang ada di Jetsuya. Karena Mio tidak ingin bertengkar lagi sama Tomoe, ia pun bergabung dengannya dengan syarat membayar 10 keping emas. Padahal Mio ini ikut rencananya Makoto, biar kejadian di Jetsuya enggak terjadi lagi. Singkat cerita, Tomoe dan Makoto berhasil mengalahkan para cecunguk itu dan langsung menginterogasinya, yang dimana dialah yang melakukan perbuatan kepada putri dan istrinya Patrick. Setelah mendapatkan informasinya, petualangan itu pun dibebaskan dan sesuai dengan janji petualangan itu harus membayar Mio 10 keping emas. Akan tetapi Mio malah merampas semuanya. Beberapa hari kemudian, petualangan kemarin meminta maaf kepada Patrick Rembrandt atas perbuatannya kepada putri dan istrinya. Patrick yang mendengar itu memaafkannya. Akan tetapi pekerjaan petualangannya akan dibatasi. Setelah itu, Tomoe datang menemui petualang yang ternyata ia selama ini melindungi panti asuhan. Lalu Tomoe memberikan sebuah pedang karena permintaan maafnya sudah merusak pedang miliknya, dan mengajaknya untuk menjadi anak buahnya, yang dimana ia bertugas mengumpulkan informasi dan menjadi mata-mata. Karena Tomoe memberikan koin emas dan menjamin apa yang ia sedang lindungi aman, petualang itu pun menerima permintaan Tomoe. Setelah itu, Tomoe memata-matai Patrick di perusahaannya, yang dimana kalau Patrick ini sebenarnya orang yang bermuka dua. Kemudian Tomoe kembali berkumpul ke alam Suaka. Sementara Elma memberitahu ke Makoto kalau para ras petarung sudah tidak percaya diri dengan kekuatannya. Karena melihat Makoto, Tomoe, dan Mio mempunyai kekuatan yang amat besar. Mio yang mendengar itu pun mengusulkan kalau pelatihan tersebut dihentikan sementara. Akan tetapi Tomoe menolaknya. Dan ya, Tomoe dan Mio malah ribut. Setelah itu, Makoto dan Mio menguping pemikiran orc yang seharusnya mereka latihan bersama Makoto saat ini. Tetapi dalam obrolan orc tersebut, ia merasa tertekan saat berlatih bersama Makoto. Orc itu lebih memilih latihan bersama Tomoe dan Mio. Setelah mendengar itu, Tomoe pun datang memberitahu keadaan Lizardman keadaannya sama saja dengan para orc tadi. Lalu Makoto pun punya ide untuk semua ras tidak saling merahasiakan teknik bertarungnya. Tomoe yang mendengar itu pun langsung mengumpulkan para ras yang lainnya untuk mengetahui kekuatan masing-masing dari ras. Saat itu pertarungan pertama perwakilan dari Orc adalah Agares dan perwakilan dari ras Miss Lizard adalah Lidi. Singkat cerita, Agares dan Lidi pun bertarung. Mereka berdua langsung memakai skill terbaiknya. Setelah itu pertarungan pun selesai. Agares lah pemenangnya. Akan tetapi Tomoe yang melihat itu pertarungan tersebut tidak memuaskan sama sekali, yang dimana kekuatan mereka saat ini bahkan belum masuk 10% dari kekuatan Tomoe. Tomoe meminta kepada semua ras 7 hari sekali para ras harus berpartisipasi dalam pertarungan 1 lawan 1. Disitulah Tomoe, Makoto, dan Mio menilai kekuatan ras dan memberi sebuah peringkat. Setelah itu Makoto menyampaikan untuk semua ras, ia berencana menambah sesi latihan gabungan dan tidak merahasiakan teknik rahasia ras. Setelah kejadian itu, Tomoe dan Mio daftar ulang guild. Penguji saat itu terkejut dengan level Mio dan Tomoe yang melebihi level 1000. Tetapi Tomoe sedih dengan levelnya yang masih kalah dengan Mio. Lalu penguji meminta Makoto menjadi penerus Limelight karena guild tersebut kekurangan petualang.
dan menyuruhnya melatih beberapa petualang. Setelah itu Makoto menyuruh Tomoe untuk melatih petualangan Towa tersebut. Singkat aja, Tomoe pun bertemu dengan petualangan Towa itu dan langsung melatihnya di hutan yang penuh monster. Lalu Tomoe pun meninggalkan petualangan itu dan menunggunya di guild. Keesokan paginya, petualangan itu pun berhasil melewati latihan yang diberikan oleh Tomoe. Di sisi lain, Makoto sedang berdiskusi dengan Patrick yang dimana Makoto ini mau menyewa tempat di toko Patrick. Patrick yang mendengar itu pun menerimanya dan membantu Makoto mengembangkan toko di kota netral. Setelah itu Makoto gembira dengan pembuatan bisnisnya sangatlah lancar. Scan berpindah, yang dimana Tomoe dan Alke berada di hutan Tinarak. Lanjut. Kemudian, elf yang ada di hutan Tinarak marah dengan kedatangan petualangan yang mengotori hutannya. Scan berpindah, yang dimana semua ras sudah berkumpul untuk merayakan terjalinnya usaha dagang dengan dunia luar. Kemudian Akina mendekati Makoto yang dimana ia berhasil menyempurnakan wujud manusianya dengan waktu yang lama. Setelah itu mereka semua berpesta pada malam itu. Di sisi lain, Tomoe sedang gibahin Makoto bersama Mio. Tetapi tiba-tiba aja Tomoe dan Mio merasakan energinya yang tidak biasanya. Lalu Tomoe dan Mio pun mengecek keberadaan Makoto. Sesampainya di tempat, Mio langsung memeluk Makoto. Kemudian Makoto menjelaskan keadaan yang saat itu Makoto latihan memanah, membuat ia berpikir kalau Makoto telah mati. Kemudian Tomoe menjelaskan kalau berkat latihan tadi membuat kekuatan Makoto bertambah pesat, membuat cincin rau penirnya mencapai batasnya. Kemudian sementara waktu Makoto menggunakan kainnya untuk menyembunyikan energi sihirnya di dunia luar. Keesokan harinya Makoto mempersiapkan pembukaan tokonya. Pas malam tiba, saat Makoto lagi mumet, ia pun dihentikan oleh seseorang ciwi di bar. Tomoe dan Mio melihat ciwi itu terlalu dekat dengan Makoto. Makoto pun langsung diseret ke penginapan dan langsung dieksekusi. Tetapi Makoto lebih memilih pergi ke alam suaka. Keesokannya, Makoto pergi bersama Mio ke hutan Tinarak untuk mencari bunga ambrosia. Saat dalam perjalanan, mereka berdua diikuti oleh petualang. Mio yang sadar itu langsung menghalaunya dengan jaring. Sesampainya di tempat, Makoto dan Mio berhasil menemukan bunga tersebut. Lalu saat lagi berjalan di bunga ambrosia, tiba-tiba aja ada dua elf yang menghentikannya. Makoto yang melihat itu menjelaskan ke dua elf tersebut karena waktu penjelasan cuma 31 detik aja. Mio pun langsung mengeluarkan aura iblisnya. Tak berselang lama, datang juga petualang yang mengikuti mereka berdua. Elf yang melihat itu pun menganggap kalau mereka semua adalah seseorang pencuri dan langsung menyerangnya. Ya, untungnya serangan tersebut masih bisa ditahan oleh Makoto. Kemudian saat Makoto menghindari kejaran para elf, ia pun memutuskan untuk melawannya. Lalu Makoto pun langsung mengamankan elf itu. Di sisi lain, petualang yang lari bersama Makoto tadi malah ke alam suaka dan Tomoe kecil pun menyambutnya dengan baik. Setelah itu Makoto ingin membuat kesepakatan dengannya. Oh iya, nama kedua elf itu adalah Aqua dan Eris. Aqua saat itu membawa Makoto ke desanya untuk membuat kesepakatan. Sesampainya Makoto di desa elf, yaitu desa Oni, putra kepala desa yang bernama Aldono menjelaskan kalau mereka semua bukan ras elf. Setelah menjawab pertanyaan dari kepala desa, Makoto pun bertemu lagi dengan Aqua dan Eris. Yang dimana Eris ini meminta Makoto untuk bertemu dengan gurunya. Saat lagi ngobrol ya kan, tiba-tiba aja ada seseorang yang menerobos masuk gitu aja. Yang ternyata itu adalah guru Aqua dan Eris. Guru Eris saat itu penasaran dengan orang yang mengalahkan mereka berdua. Oh iya, nama itu adalah Mondo. Lalu Makoto pun menyuruh Mio untuk memata-matai Aldono. Mio mendengar itu langsung memata-matainya. Kemudian Makoto saat itu lagi pesta dengan kepala desa. Akan tetapi terjadi keributan yang dimana Makoto melihat Mondo mengambil energi Aldono untuk wujud si Lich yang merasuki Mondo. Lalu Makoto pun langsung menghampiri Lich itu. Lich saat itu langsung menyerang Makoto. Tetapi Makoto malah menyerap kekuatan Lich, membuat ia tidak berdaya. Tak berselang lama, Tomoe datang untuk mengamankan Lich tersebut. Para elf yang itu terkejut dengan Makoto. Padahal elf ini berencana mengeksekusi Makoto dengan membuatnya lengah. Setelah itu, Tomoe kenal dengan kepala desa tersebut.
dan menjelaskan kalau Makoto adalah tuannya. Kepala desa dan warganya pun tercengang mendengar itu. Lalu Makoto pun pergi ke ruangan Suaka untuk menginterogasi Leech. Leech di situ menjelaskan niat ia masuk ke tubuh Mondo hanya untuk mengamati kemampuan ras tersebut. Lalu Tomoe pun bertanya tentang tujuan sebenarnya yang ia telah menjadi seseorang abadi. Leech yang mendengar itu menjawab itu semua agar ia bisa menjadi seseorang Grand. Kemudian Leech pun bertanya ke Makoto tentang sihir yang bisa mengalahkannya tadi. Makoto pun menjelaskan kalau ia hanya menggunakan sihir kegelapan. Hanya Miola yang bisa melakukan hal tersebut dengan baik. Alasan Leech ini ingin menjadi Grand agar Leech ini tahu keberadaan dunia lain, yang dimana Grand adalah spesies manusia tertinggi yang bisa melintasi antar dunia. Setelah mendengar itu, Makoto pun mengajak Leech bergabung dengan kelompoknya, dan ia pun langsung membuat kontrak dengan Makoto. Makoto pun terkejut dengan penampilan baru Leech. Akan tetapi Tomoe tiba-tiba bersikap aneh dan terjadi ledakan yang besar di luar, membuat Tomoe tumbang di depan Makoto. Kemudian Makoto dan Leech menemui asal ledakan tersebut. Sesampainya Makoto di sana, ia pun terkejut dengan keadaannya yang semuanya terluka. Setelah Makoto menyelamatkan Hakuto yang selamat, Makoto pun bergegas ke tempat manusia yang melarikan diri keluar. Saat itu Makoto tiba-tiba aja melihat rekonstruksi saat kejadian, yang dimana membuat ledakan besar itu adalah si Ciwi petualang. Makoto yang tahu itu langsung pergi ke tempat Ciwi tersebut. Singkat cerita, Makoto pun langsung membunuhnya karena dia, Tomoe kecil dan Ors meningsoy. Keesokannya Makoto dan para ras lainnya menghadiri upacara pemakaman untuk Ors dan Tomoe kecil. Setelah selesai upacara, Makoto dan Leech menjenguk Tomoe. Sesampainya di tempat, Makoto bertanya ke Tomoe kalau saat itu Makoto melihat ingatan seorang petualang, yang dimana kekuatan tersebut adalah milik Tomoe. Makoto berpikir karena efek terjadinya kontrak dengan Tomoe mengubahnya menjadi berdarah dingin. Tomoe yang mendengar itu pun tertawa karena Makoto ini salah paham dengan kontrak tersebut. Kemudian Undit pun menjelaskan kalau kontrak tersebut hanya membuat Tomoe dan kawan-kawan setara dengan kekuatan Makoto. Tomoe pun berspekulasi terjadinya Makoto memakai kekuatan Tomoe karena penyebabnya tidak terkendalinya perasaannya. Mio yang mendengar itu pun langsung cemburu. Oh ya, nama Leech yang sekarang menjadi Shiki. Setelah itu Makoto melanjutkan tugasnya di dunia manusia bersama Shiki. Ya kalau sama Tomoe dan Mio ntar malah ngancurin kota lagi. Saat itu Makoto bertemu dengan Patrick untuk membahas pembukaan toko di kota netral. Lalu Patrick menanyakan kapan Makoto membuka toko di Tesik. Makoto yang mendengar itu memberitahu kalau ia sudah menyerahkan kepada rekannya dan Makoto akan segera berangkat ke sana. Setelah membahas itu, Makoto pun kembali ke ruang Suaka untuk bertemu dengan Tomoe dan Mio. Tomoe dan Mio sangat cemburu karena Makoto hanya mengajak Shiki ke dunia manusia. Ya, alasannya ia membawa Shiki ke sana karena ia sangat cocok dengan pekerjaannya dan kota tidak akan hancur karena dia. Lalu Makoto ingin tahu soal dunia yang dikelola oleh Dewi. Dia ingin tahu lebih banyak lagi mengenai manusia, Dewi, ras iblis, Grand, dan juga orang tua Makoto. Karena itu ia meminta maaf untuk meninggalkan ruang Suaka dan Tesik yang baru setengah jadi. Ia pun memutuskan untuk berkelana sendiri. Saat itu Makoto memberikan hadiah perpisahan untuk mereka berdua, yang dimana sebuah ingatan untuk mengasah skill bertarung. Kemudian Tomoe memilih jalan untuk mencari penduduk baru dan Mio bekerja untuk perkembangan toko Makoto. Keesokannya Makoto berpamitan ke semua penduduk ruang Suaka. Di sisi lain, Dewi sudah menemukan keberadaan Makoto. Lalu Makoto pun terkejut tiba-tiba aja tubuhnya berada di tempat lain dan ia terpisah dengan Shiki. Saat itu Patrick dan wakilnya sudah mengetahui kalau pahlawan akan bertarung dengan melawan ras iblis, yang dimana perang akan terjadi. Lalu Shiki mulai kebingungan dengan keadaan karena tiba-tiba aja Makoto menghilang, membuat Tomoe dan Mio khawatir dengannya. Makoto yang berada di tempat lain tiba-tiba diserang seseorang yang bernama Sofia dan Mitsurugi, dan dampak serangan tersebut membuat kehilangan kedua jarinya. Kanjut. Saat itu Makoto mencoba untuk tenang. Sofia saat itu menganggap kalau Makoto adalah pahlawan yang dikirim oleh Dewi untuk melawannya. Makoto saat itu menanyakan kenapa mereka menyerangnya.
Sofia mendengar itu menjelaskan kalau ia bukan berada di pihak manusia, tetapi di pihak iblis, dengan kata lain Makoto ini musuhnya. Lalu Sofia menjelaskan tentang keadaan yang dimana ia berada di medan pertempuran antara iblis dan manusia. Makoto yang mendengar itu pun terkejut. Kemudian Makoto dan Sofia pun bergelut. Makoto saat itu mencoba untuk tidak bertarung dengannya dan mencari celah untuk kabur dari peperangan itu. Tetapi rekan Sofia menyadari itu dan langsung menghalaunya dengan dinding kristal. Makoto yang sedang berlari, ia pun dihalau lagi dengan Sofia dan rekannya. Sofia saat itu mengira kalau Makoto diberikan perlindungan dari Dewi, membuat ia mempunyai kekuatan yang tidak masuk akal. Makoto yang mendengar itu pun menjelaskan kalau ia tidak menerima perlindungan sama sekali oleh Dewi. Mitsurugi yang mendengar itu pun menanyakan tentang ia turun dengan cahaya keemasan Dewi secara mencolok. Makoto yang mendengar itu pun tidak tahu sama sekali. Sofia dan Mitsurugi pun yang mendengar itu pun tidak percaya dengan ucapan Makoto dan lebih memilih untuk bertarung dengannya. Karena Makoto ini tidak ada jalan lain untuk pergi, ia pun memutuskan untuk bertarung dengannya. Kemudian pertarungan pun dimulai dengan Makoto melepaskan energinya semua, membuat Sofia dan Mitsurugi terkejut dengan kekuatannya. Lalu Makoto pun langsung menggunakan benda yang dibuat oleh Dwarf. Dan ya, serangan panah itu terkena Sofia dan Mitsurugi, membuat Mitsurugi tersadar kalau Makoto juga dikutuk oleh Dewi Sableng. Saat itu Makoto melanjutkan serangannya dengan elemen air, membuat pertahanan Mitsurugi hancur sekali serang saja. Akan tetapi setelah itu Sofia langsung menyerang dengan jarak dekat. Makoto yang melihat itu langsung menahannya dan membuat pedang Sofia hancur. Saat itu Makoto lengah dan ia pun dibawa ke atas oleh Sofia. Lalu karena Makoto ini terjun bebas dan banyak kristal yang siap menusuknya, ia pun langsung spam fireball untuk menghancurkan kristal tersebut. Dan Makoto pun langsung mengeluarkan kekuatan terakhirnya untuk mengakhiri perang itu. Setelah kejadian itu, tempat perang pun menjadi sebuah danau, membuat Sofia dan Mitsurugi terkena mental. Scan pun berpindah, yang dimana Makoto saat sadarkan diri, ia terkejut kalau di ruangan itu ada 4 boba di sampingnya. Di sisi lain, Patrick membaca laporan pertempuran di Benteng Stella dan ledakan yang terjadi disebabkan oleh murid ketiga Sang Dewi Sableng. Ia adalah penyihir berpakaian merah. Lalu Makoto pun menjelaskan kejadian saat itu kepada Tomoe, Mio, dan Shiki. Kemudian Makoto pun berniat untuk meningkatkan sihirnya dan pergi ke akademi bersama Shiki. Tomoe yang mendengar itu pun ingin ikut bersama Makoto, karena Tomoe khawatir jika Dewi Sableng akan mengacaukan rencananya Makoto lagi. Akan tetapi Makoto lebih baik menyembunyikan keberadaan Tomoe dan Mio, karena Tomoe dan Mio adalah kartu terakhirnya. Tomoe dan Mio yang mendengar itu pun tersipu malu. Setelah itu Tomoe pun mengenalkan seseorang ke Makoto, yang ternyata dia adalah belahan Tomoe. Makoto yang melihat itu pun langsung memberikan namanya, yaitu Komoe. Saat itu Tomoe memberitahu ke Makoto kalau itu hasil gabungan mana mereka berdua, jadi bisa disebut anaknya Makoto dan Tomoe. Mio yang mendengar itu pun langsung auranya berubah. Lalu Komoe pun langsung memanggil ayah ke Makoto, membuat Mio Senshi mendengarnya. Di sisi lain, ras elf sedang dilatih dengan orc dan lizardman. Saat itu Makoto melihat tokonya yang berada di Tesig. Singkat cerita, penjualan produk, senjata, dan makanan hasil dari alam Suaka pun berhasil. Setelah itu Makoto menyendiri lagi nih, yang dimana ia ingin mencari tahu tentang kedua orang tuanya saat di dunia tersebut. Lalu Makoto kembali ke desa karena Tomoe dan Mio bertengkar lagi. Dan cerita pun selesai. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banyak banget nih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya, biar tahu kalau aku upload video baru. Plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara. Bujang.